Yuk, kita bahas sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kita semua. Gimana sih caranya melepaskan beban pikiran yang sering kita pikul, tapi pelan-pelan aja? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Badannya mungkin lagi diem, tapi kepala rasanya lari maraton, non-stop. Mikirin yang udah-udah, cemas sama yang belum tentu ada, kayak tombol off-nya hilang entah kemana. Dan rasanya tuh ya persis kayak gini. Kita lagi bawa tas yang beratnya minta ampun, tapi anehnya tas itu nggak kelihatan. Orang lain lihat kita, kelihatannya sih baik-baik aja. Padahal di dalam, kita lagi nahan beban yang luar biasa. Akibatnya, kita jadi capek. Capek banget. Tapi seringkali kita bingung, kok capek ya? Padahal kan nggak ngapa-ngapain. Nah ini bukan capek fisik, ini capek mental dari beban yang kita bawa di kepala itu. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari tas gak kelihatan yang kita bawa-bawa ini? Coba deh kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia biang keladinya. Overthinking. Kebiasaan mikirin hal yang sama berulang-ulang. Kita tuh kayak lagi muter film yang itu-itu lagi di kepala. Adegan percakapan yang salah, kesalahan kecil yang harusnya dilupain, atau skenario-skenario buruk yang belum tentu terjadi. Kebiasaan inilah yang bikin tas kita jadi berat. Tapi, kenapa ya sebuah pikiran bisa terasa berat banget? Ada satu analogi yang bagus banget buat ngejelasin ini. Coba deh bayangin, pikiran itu kayak batu kecil. Kalau kamu pegang sebentar doang, enteng kan? Gampang. Tapi coba pegang batu yang sama itu seharian penuh. Tangan kamu pasti pegelnya luar biasa. Jadi, poin pentingnya bukan di batunya, tapi di berapa lama kita ngegenggam batu itu. Berat sebuah pikiran itu datang dari durasi kita memegangnya. Dan biasanya pikiran kita itu kejebak di dua tempat ini, masa lalu dan masa depan. Kita sibuk banget nyeselin yang udah terjadi, terus kita juga sibuk banget khawatirin hal-hal yang belum kejadian. Kita jarang banget ada di sini, di masa sekarang. Oke, sekarang kita udah tahu bebannya apa dan kenapa rasanya berat, terus pertanyaannya, gimana dong caranya mulai melepaskan beban itu? Nah, jawabannya dimulai dengan memberi ruang buat diri kita sendiri untuk bernapas. Disinilah kita perlu banget mengubah cara pandang kita. Kata melepaskan itu sering disalahartikan, dikira menyerah atau jadi nggak peduli, padahal sama sekali bukan. Melepaskan itu justru tindakan sadar untuk merawat diri sendiri. Ini cara kita bilang ke diri kita, udah, cukup, aku nggak harus mikul semua ini terus-terusan. Salah satu cara paling praktisnya adalah dengan ngelihat pikiran kita itu kayak awan di langit. Mereka datang, lalu mereka pergi. Tugas kita tuh bukan buat ngejar setiap awan yang lewat, tapi cukup ngamatin aja. Biarin mereka lewat tanpa kita harus ikut-ikutan terbang sama mereka. Seringkali nih, beban pikiran kita jadi makin parah karena hidup kita yang serba cepat. Otak kita tuh seolah-olah selalu dalam mode on, nggak pernah dikasih istirahat. Padahal dengan sedikit aja memperlambat ritme, kita sebenarnya lagi menciptakan jeda yang penting banget buat pikiran kita pulih. Dan memperlambat itu nggak perlu ribet kok, bisa sesederhana ini. Jalan pagi pelan-pelan, duduk nikmatin secangkir kopi hangat tanpa main HP, atau ngeliatin langit sore. Atau bahkan cuma duduk diem nggak ngapa-ngapain selama beberapa menit. Justru di momen-momen kecil kayak ginilah kita bisa nemuin ruang itu. Sekarang yuk kita bahas lebih dalam lagi inti dari proses ini, yaitu seni menerima dan melepaskan. Ternyata dua hal ini saling terkait erat. Biasanya ada 3 batu besar yang paling sering kita genggam erat-erat. Pertama, keinginan untuk ngontrol segalanya. Padahal kenyataannya, banyak banget hal di luar kendali kita. Kedua, kesalahan masa lalu. Kita nggak bisa ngubah itu. Jadi melepaskannya berarti kita memaafkan diri sendiri. Dan yang ketiga, ini nih yang paling sering, ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Ini nggak adil, karena kita cuma bandingin sisi behind the scenes kita sama highlight real mereka. Kuncinya adalah sadar, terima, lalu lepaskan. Dan ingat ya, kita nggak harus ngelewatin ini sendirian. Kadang, hanya dengan cerita apa yang kita rasalin ke orang yang kita percaya, beban itu rasanya bisa langsung jadi jauh lebih ringan. Pada akhirnya, semua perjalanan ini adalah tentang gimana kita bisa menemukan ketenangan, bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan disinilah letak harta karunnya. Ketenangan itu nggak ada di masa lalu yang penuh sesal atau di masa depan yang penuh cemas. Ketenangan itu cuma ada di sini, di saat ini. Saat kita fokus balik ke momen sekarang, banyak hal terasa jauh lebih simpel. Tapi penting banget nih untuk diingat, ini semua adalah proses, satu langkah demi satu langkah. Nggak ada yang namanya solusi instan, yang paling penting adalah kemauan kita untuk terus belajar dan ngasih ruang buat diri sendiri untuk bernafas. Dan mungkin
Ini kesimpulan yang paling kuat. Pada akhirnya, masalah hidup mungkin akan selalu ada. Tapi, yang bisa berubah itu adalah cara kita memandangnya. Begitu cara pandang kita bergeser, beban yang kita rasa juga jadi ikut bergeser. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir untukmu. Bukan untuk besok atau lusa, tapi untuk hari ini. Ketenangan kecil apa yang akan kamu ciptakan untuk dirimu sendiri hari ini juga?